Selamat siang, Miss. Perkenalkan, nama saya Patriani dari kelas 12 IPA. Di sini, saya akan membuat ujian praktik bahasa Indonesia, yaitu meresensi serta mengkritik sebuah karya sastra atau novel. Saya memilih novel yang berjudul Patah Tumbuh Hilang Berganti, yang nama pengarangnya adalah Junaida Subroh pada tahun 1996. Tebal halamannya sekitar 119 halaman. Baiklah, saya akan membaca atau meresensi sebuah novel ini serta memberikan kelebihan-kelemahan dari buku ini. Berat rasanya bagi seorang gadis periang untuk memutuskan pendidikannya karena keadaan genting di kota Palembang yang memaksanya dan keluarganya untuk pindah. Mereka pindah ke sebuah desa. Di sana ia memiliki seorang teman dekat bernama Misnawati. Sekarang keseharian Zulaiha adalah membantu orang tuanya di ladang. Pada suatu hari, saat ia sedang melewati jembatan, tiba-tiba ia tergelincir. Musibah ini membuat gadis itu bersedih, karena kalung pemberian orang tuanya hilang. Mukanya pun seharian menjadi murung, takut ia dimarahi oleh ayahnya dan ibunya. Untung, Najili menemukan kalung miliknya. Dari sanalah awal kisah cinta Zulaiha dan Najili dimulai. Tali hubungan mereka pun semakin erat hingga keduanya dapat memutuskan untuk ke jenjang selanjutnya. Suatu hari, Najili tak kuasa menahan rindu sehingga ia bertekad untuk menemui Zulaiha di kediamannya. Namun, pada saat itu Zulaiha sedang sibuk membantu ibunya, sehingga ia tak dapat menemui pemuda itu. Karena dilihat mulai menghilang harapan, Miriam yang menghampiri dan mulai menggodanya. Miriam adalah sepupu Zulaiha yang elok parasnya. Rupanya Miriam telah lama memendam rasa pada Najili dan ia tidak suka akan hubungan Najili dan Zulaiha. Hal ini membuat Zulaiha kecewa akan janji-janji Najili selama ini dan Zulaiha pun mulai menghindari dari Najili. Hingga akhirnya Najili menyadari bahwa keinginan hati terdalamnya hanya untuk Zulaiha. Baginya sekarang, Miriam tidak berarti lagi. Ia hanya terpikat pada elok parasnya yang sementara. Menyesali perbuatannya itu, Najili meminta maaf kepada Zulaiha atas perbuatannya. Namun, Zulaiha sakit hati akan perbuatannya dan tidak dapat menerima Najili kembali. Najili pun jatuh sakit hingga 3 bulan. Obat sebenarnya dari penyakitnya itu adalah Zulaiha. Jika Misnawati tidak menjenguknya dan memberi pengharapan bahwa Zulaiha akan memaafkannya, bisa matilah Najili karena penyakit yang semakin parah dan memakan habis seluruh tubuh hidupnya. Setiap harinya, Najili mengirimkan surat permintaan maaf pada Zulaiha, walaupun berat baginya untuk memaafkan Najili. Untung, sahabatnya itu pandai mengambil hati sehingga Zulaiha pun memaafkan dan akan menemui Najili. Dirajutlah kembali hubungan mereka dan menjadi semakin serius hingga akhirnya Najili menjadi manja dan jika Zulaiha tidak mau menurutinya, maka Najili akan marah. Habislah sudah kesabaran Zulaiha karena tak tahan akan sikap Najili padanya sehingga ia memutuskan untuk berpisah. Sejak saat itu muncullah kembali keinginan Zulaiha untuk bersekolah di Palembang dan mengejar ketinggalannya. Di sana ia mendapat teman baru yang lama-kelamaan semakin dekat. Marzuki mulai memiliki rasa pada Zulaiha, namun ia mengabaikannya karena ia ingin fokus dalam pendidikannya kali ini. Beberapa tahun setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Di sana ia tinggal bersama paman dan bibinya. Di sana ia bertemu dengan tetangga bibinya yang memiliki cucu bernama Arham. Mereka teman satu sekolah yang lama-kelamaan menjadi semakin dekat. Tak kuasa menahan perasaannya, Arham pun mengungkapkan bahwa sejak pertama ia bertemu, ia sudah menyukai Zulaiha. Kemudian keduanya pun menjalin hubungan. Setelah Zulaiha menamatkan pendidikannya, Arham berniat untuk melamarnya. Namun, karena gadis ini berdarah Palembang, maka Arham harus mengikuti adat istiadatnya, yaitu ia harus meminta izin pada orang tuanya. Kehendak berkata lain, rupanya Muslim telah menjodohkan Zulaiha dengan Junaidi, seorang yang bergelimang harta. Hal ini membuatnya menjadi sedih. Zulaiha pun akhirnya mengirimkan surat kepada Arham di Jakarta yang berisi bahwa ayahnya telah menjodohkannya dengan Junaidi. Mereka saling memberi kabar melalui surat
surat sampai pada akhirnya sebuah surat yang hendak ia kirimkan lewat ekspres telah terbaca oleh ibunya saat ia sedang mandi. Ketika ia hendak mengirimkan surat tersebut, ayahnya memanggilnya dan mengajaknya untuk berbicara mengenai pernikahannya. Ayah Zulaiha menyadari bahwa tindakannya itu salah dan Zulaiha tidak merasa bahagia dengan pilihan ayahnya. Setelah bercakap lebar, akhirnya Ham Muslim merestui hubungan Zulaiha dan Arham. Segeralah ia mengabarkan ini pada Arham untuk melakukan lamaran. Tak menunggu lama, akhirnya Arham beserta orang tuanya pergi ke Palembang untuk melangsungkan lamaran, dan pernikahannya pun akan dilangsungkan 3 bulan ke depan. Hari yang dinantikannya pun tiba, dan pada hari inilah kedua mempelai baru menutup sejarah mudanya dan mulai melukiskan sejarah baru. Telah seminggu mereka menjadi suami istri, mereka telah berada di Jakarta dan menetap di sana. Setahun kemudian, keduanya dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa seorang anak perempuan yang dinamai Sawi Rulayati. Kesimpulan dari novel Patah Tumbuh Hilang Berganti ini yaitu mempunyai karakteristik sesuai periode 50-an, yakni mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari dan bersifat kedaerahan, di mana sesuai dengan jalan ceritanya yakni mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja wanita yang mengalami patah hati kemudian akhirnya dapat menemukan cinta sejatinya, serta tentang tata cara perkawinan yang masih menggunakan adat sebagai tolak ukur perkawinan. Kemudian, novel ini mempunyai banyak pesan moral yang ingin penulis sampaikan melalui cerita. Misalnya tentang perjuangan seorang wanita yang mengejar impiannya, serta mempunyai semangat meraih pendidikan setinggi mungkin yang pada zaman dahulu dianggap tabu keberadaannya. Juga tentang arti sebuah kepercayaan dan kesempatan hendaknya tidak disia-siakan, serta pelajaran tentang bagaimana seseorang mengambil sebuah hikmat dan setiap musibah maupun cobaan yang terjadi. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu isi ceritanya runtun dan dapat tersampaikan. Banyak pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Yang kedua itu kekurangannya. Menurut saya, cover buku tidak nyambung dengan isi ceritanya. Banyak terdapat kata yang sulit dipahami. Kemudian penilaian dari buku ini yaitu menurut saya buku ini cocok untuk remaja karena mengisahkan tentang persahabatan dan percintaan. Demikian hasil resensi novel saya. Apabila ada kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang, Miss.